Jadi kali ini kita akan bahas materi tentang sifat-sifat perpangkatan, bentuk baku, dan yang terakhir itu tentang persamaan pangkat sederhana. Oke, langsung aja kita mulai yang pertama. Jadi, sifat-sifat perpangkatan. Sifat yang pertama itu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Dengan A itu bilangan pokoknya ya. Jadi bilangan pokoknya harus sama di sini. Adapun pembuktiannya, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan, ini A pangkat M-nya kan A kali A kali A kali A dan seterusnya sampai M kali kan. Kemudian dikalikan dengan A pangkat N-nya itu A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, sekarang perhatikan ada berapa A di sini. Di sini kan ada M kali ya. Kemudian di sini ada N kali. Berarti semuanya banyaknya ada M plus N ya. Nah, sehingga bisa dinyatakan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak M plus N kali. Nah, sesuai dengan definisi perpangkatan, ini sama artinya dengan A pangkat M plus N. Oke, terbukti ya. Nah, kalau saya jelaskan dengan bilangan, misalkan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. Itu sama dengan, nah 2 pangkat 4 itu kan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya. Sedangkan 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, 2-nya ini ada sebanyak 7 kali ya, 4 plus 3. Jadi, 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai sebanyak 4 plus 3 kali. Atau sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali ya. Nah, ditulis 2 pangkat 7. Oke. Yang pertama ada 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 6. Ya, itu kalau dikalikan jadi 2 pangkat 5 plus 6 ya. Itu sama dengan 2 pangkat 11. Ingat, bilangan pokoknya ini harus sama. Kalau nggak sama, jangan gunakan sifat ini. Oke, kemudian 3 pangkat 105 kali 3 pangkat 5, itu jadinya 3 pangkat 105 plus 5. Itu sama dengan 3 pangkat 200. Kemudian 5 pangkat 2020 kali 5 pangkat 2021. Itu hasilnya 5 pangkat 2020 plus 2021. Hasilnya sama dengan 5 pangkat 4041. Contoh lain, P pangkat 25 kali P pangkat 20 itu sama dengan P pangkat 25 plus 20 ya. Hasilnya P pangkat 45. M pangkat X kali M pangkat Y itu sama dengan M pangkat X plus Y ya. Jadi nggak bisa disederhanain lagi. Ya, biarin seperti itu. Kemudian 2M dipangkatin 5 kali 2M dipangkatin 10 itu sama dengan 2M pangkat 5 tambah 10 ya. Langsung aja jadi 2M dipangkatin 15. Nah, itu berapa contoh untuk sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua, itu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, adapun pembuktiannya, kalau A pangkat M itu A kali A kali A sebanyak M kali dibagi dengan A pangkat N, A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali ya. Nah, kalau saya pecah bentuknya jadi A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak M kurang N kali, agar menyesuaikan dengan penyebutnya ya. Dikalikan dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Jadi kalau ini dijumlahkan kan M kurang N ditambah N kan sama dengan M ya. Jadi tetap M, cuman ada bentuknya di sini diubah. Nah, dibagi dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, kemudian A kali A kali A sebanyak N kalinya dicoret ya, disederhanakan. Sehingga yang tersisa ini ya. Jadi A kali A kali A kali A sebanyak M kurang N kali. Atau ditulis A pangkat M kurang N. Oke, kalau saya jelaskan dengan bilangan, jadinya 5 pangkat 6 contohnya ya, dibagi dengan 5 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 6 ini kan 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali.
Nah, kemudian saya coret aja ya. Saya ubah ya. 5 kali 5 sebanyak 6 kurang 4 kali ya. Kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Dibagi 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Nah, terus disederhanakan, dicoret. Hasilnya 5 kali 5 sebanyak 6 kurang 4 kali ya. Atau 2 kali nanti jadinya. Jadi 5 kali 5 sebanyak 2 kali itu sama dengan 5 pangkat 2. Jadi kalau pembagian intinya pangkatnya dikurang ya. Kalau tadi perkalian pangkatnya dijumlah. Dengan catatan bilangan pokoknya harus sama ya. Lainnya, misalkan 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2 itu sama dengan 6 pangkat 5 kurang 2. Jadi 6 pangkat 3. Terus 3 pangkat 2021 dibagi 3 pangkat 2020. Sama dengan 3 pangkat 2021 dikurangi 2020 ya. Hasilnya 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian T pangkat 20 dibagi T pangkat 18. Itu sama dengan T pangkat 20 kurang 18. Sama dengan T pangkat 2 ya. Nah, atau yang tadi ini boleh dihitung hasilnya ya. Sama dengan 6 kali 6 kali 6 ya. 6 kali 6 kali 6 itu sama dengan 216. Oke, bisa dihitung hasilnya seperti ini juga. Kemudian contoh berikutnya ada 5R dipangkatin 9 dibagi 5R dipangkatin 7. Hasilnya 5R dipangkatin 9 kurang 7 ya. Itu sama dengan 5R dipangkatin 2. Oke, itu berapa contoh yang sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, itu ada bentuk A pangkat M dipangkatin N. Nah, itu hasilnya A pangkat M kali N ya. Sekarang pangkatnya dikalikan. Buktinya, nah A pangkat M dipangkatin N, itu artinya A pangkat M kali A pangkat N kali A pangkat M dan seterusnya ya. Kali A pangkat M sebanyak N kali. Nah, kalau kita lihat di sini, A pangkat M kali A pangkat M dan seterusnya, itu kan sama artinya dengan perkalian ya. Sifat yang pertama dipakai dulu. Jadinya A pangkat M tambah M tambah M tambah M tambah M dengan M-nya itu sebanyak N kali ya. Oke, nah perhatikan perkalian berulang. Kalau perkalian berulang kan ada perkalian berulang kalau ada bentuk misalnya A tambah A tambah A tambah A. A-nya ini kan sebanyak 3 kali ya. Ini ditulis 3 kali A. Kemudian misalnya N tambah N tambah N tambah N tambah N. Penjumlahan berulang itu sama dengan perkalian ya. Nah ini N-nya ada sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali ya. Ini ditulis 5 kali A. Nah begitu juga yang ini. M tambah M tambah M tambah M sebanyak N kali. Itu sama artinya dengan N kali M ya. Nah sehingga ini ditulis A pangkat N kali M. Atau sama dengan A pangkat M kali N. Itu sama aja ya. N kali M hasilnya sama dengan M kali N. Oke, terbukti ya. Nah, kalau saya jelaskan dengan bilangan, contohnya misalnya 2 pangkat 4 dipangkatin 5. Nah, 2 pangkat 4 dipangkatin 5 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 sebanyak 5 kali ya. Nah, kemudian yang 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 dan seterusnya itu dipakai sifat yang pertama. Jadinya 2 pangkat 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 5 kali ya. Atau ditulis 2 pangkat 5 kali 4. Nah, sama dengan 2 pangkat 4 kali 5. Sama aja ya. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 20. Oke, beberapa contoh. 2 pangkat 5 dipangkatin 6 ya. Jadinya 2 pangkat 5 kali 6 ya. Sama dengan 2 pangkat 30. Terus 3 pangkat 2000 dipangkatin 3. Itu sama dengan 3 pangkat 2000 kali 3 ya. Hasilnya 3 pangkat 6000. Contoh lain, P pangkat 25 dipangkatin 2 itu sama dengan P pangkat 25 kali 2 ya. Hasilnya P pangkat 50. M pangkat 2X dipangkatin 5 itu sama dengan M pangkat 2X kali 5 ya. Sama dengan M pangkat 10X
5 kan 10 ya, kali X. Jadinya 10X. Selanjutnya sifat yang keempat. Sifat keempat ada A kali B dipangkatin N. Itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N ya. Nah, adapun buktinya, A kali B dipangkatin N itu sama artinya dengan A kali B dikalikan dengan A kali B dikalikan dengan A kali B dan seterusnya sebanyak N kali. Nah, kalau kita lihat di sini, A-nya ada sebanyak N kali ya, dikalikan. Sehingga ditulis A kali A kali A sebanyak N kali. Terus B-nya juga ada N kali, itu dikalikan ya. B kali B kali B kali B sebanyak N kali. Nah, ini ditulis sesuai dengan definisi perpangkatan. Ini jadinya A pangkat N kali B pangkat N. Ya, terbukti ya. Nah, kemudian kalau saya jelaskan dengan bilangan, misalnya 2 kali 3 dipangkatin 5. Itu jadinya 2 kali 3 dikalikan dengan 2 kali 3 dikalikan dengan 2 kali 3 sebanyak 5 kali. Nah, sekarang 2-nya ini dikalikan dengan dirinya sendiri kan ada sebanyak 5 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Nah, sehingga ditulis 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Begitu pula dengan 3-nya ya. Jadi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Nah, sesuai dengan definisi perpangkatan, ini jadinya 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Untuk sifat yang kelima ada A per B dipangkatin N. Itu sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, buktinya A per B dipangkatin N sama dengan A per B kali A per B kali A per B sebanyak N kali ya. Nah, itu sama dengan, nah ini kan pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut kan. Jadinya A kali A kali A kali A sebanyak N kali dibagi B kali B kali B kali B sebanyak N kali juga ya. Nah, sehingga berdasarkan definisi perpangkatan, ini jadinya A pangkat N dibagi B pangkat N. Oke, terbukti ya. Nah, kalau saya jelaskan dengan contoh bilangan, misalnya 2 per 3 dipangkatin 5. Ini sama artinya dengan 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 sebanyak 5 kali kan. Nah, ini sama dengan pembilang kali pembilang, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, dibagi penyebut kali penyebut, di 2 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali ya. Nah, ditulis 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Itu sifat yang kelima. Berikutnya ada bentuk baku. Bentuk baku dari suatu bilangan ditulis A kali 10 pangkat N ya. Dengan A-nya ini, bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1 tetapi kurang dari 10. Itu A-nya ya, harus diubah dulu menjadi A-nya itu diubah dalam bentuk lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Ini bilangan di antara 1 sama 10 ya. Atau satunya ikut ini ya, tapi 10-nya nggak ikut. Nah, contohnya, misalnya ada 120.000. Kalau dinyatakan dalam bentuk baku di sini jadi, nah ini kan 120.000 ya. Ini A-nya belum lebih dari atau sama dengan 1 atau kurang dari 10. A-nya belum segitu ya. Nah, kita geser aja komanya di sini ya, kurangi digitnya. Berarti kita bawa ke kiri. Kalau bergeser ke kiri nanti pangkatnya positif ya. Kalau bergeser ke kanan nanti pangkatnya negatif. Oke, kita geser ke kiri, kurangi digitnya. Ini kita geser 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai 1,2 ya. Karena 1,2 itu di antara sini kan. Nah, jadinya 1,2 kali 10 pangkat. Nah, tadi kan komanya bergeser 5 kan. Ya, kali 10 pangkat 5 ini. Gitu ya. Oke, nah berikutnya contoh lain. Misalnya 3.650.000. Kalau kita nyatakan dalam bentuk baku, geser komanya ke kiri berarti kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya 3,65 ya. Harus 3,65. Tidak boleh 36,5 atau 365. Nggak boleh kayak gitu. Karena
ini kan rentangannya dari 1 sampai 10. Jadi kita jadikan 3,65 kali 10 pangkat, tadi komanya bergeser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bergeser 6. Jadi kali 10 pangkat 6. Oke. Nah, berikutnya. Nah, sekarang ada yang kurang dari 1 nih, desimal. Ini kan belum lebih dari atau sama dengan 1, tapi kurang dari 10 ya, belum seperti ini. Bentuknya belum seperti ini. Nah, kita ubah dulu di sini. Berarti kita geser komanya ke kanan. Kalau bergeser kanan, pangkatnya negatif nanti ya. Oke, bergeser berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai 2,15 ya. Kali 10 pangkat, nah karena tadi bergeser ke kanan sebanyak 6, jadinya kali 10 pangkat negatif 6. Oke, itu untuk bentuk baku ya. Bentuk baku juga disebut sebagai notasi ilmiah. Kalau ada kata notasi ilmiah itu maksudnya bentuk bakunya ya. Oke, ada persamaan pangkat sederhana. Nah, untuk persamaan pangkat sederhana, jika ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, dengan penyebutnya ini udah sama, bukan penyebut ya, bilangan pokoknya udah sama, maka kita tinggal samakan pangkatnya aja. Jadi fx sama dengan gx. Contoh, misalnya tentukan nilai x dari 2 pangkat x plus 5 sama dengan 8. Nah, ini bentuk bilangan pokoknya kan belum sama ya. Di sini ada 2, di sini ada 8. Nah, kita samakan dulu. 2 pangkat x plus 5 sama dengan 8-nya coba menjadi 2 pangkat 3. Nah, setelah itu, ini bilangan pokoknya udah sama, yaitu 2. Nanti kita tinggal samakan pangkatnya aja. Jadi x plus 5 sama dengan 3, berarti x-nya sama dengan 3 dikurangi 5, atau negatif 2. Oke, itu untuk persamaan pangkat sederhana. Oke, itu beberapa materi yang perlu dipahami. Nah, untuk misalnya sebagai berikut. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini saya ambil dari buku paket kelas 9. Yang pertama, di sini ada negatif 4 dipangkatin 5 dibagi negatif 4 dipangkatin 2. Nah, ini kan pembagian ya, berarti pangkatnya dikurang. Hasilnya negatif 4 dipangkatin 5 kurang 2 ya. Jadinya 3, berarti negatif 4 dipangkatin 3. Boleh seperti itu. Atau boleh karena di sini negatif dipangkatin ganjil, hasilnya kan negatif. Jadinya negatif 4 pangkat 3. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga menyesuaikan ya. Nah, ini sama dengan negatif 4 dipangkatin 6 kurang 2 ya. 6 kurang 2 kan 4 ya. Jadi negatif 4 dipangkatin 4. Hasilnya sama dengan, karena negatif pangkat genap itu positif, di sini saya tulis positif, kemudian hasilnya 4 pangkat 4. Ingat kan, negatif pangkat ganjil itu negatif, negatif pangkat genap itu positif. Nah, ini bisa dihitung sebelumnya ya. Ini juga bisa dijadikan negatif 4 kali 4 kali 4 kan 64. Oke, bisa seperti ini juga. Dihitung hasilnya ya. Kemudian ini 4 pangkat 4 bisa dihitung juga hasilnya 4 kali 4 kali 4 kali 4 lagi ya, berarti 64 kali 4. Itu hasilnya 256. Oke, kemudian yang C. Yang C di sini 0,3 dipangkatin 7 dibagi 0,3 dipangkatin 3. Nah, bilangan pokoknya udah sama, yaitu 0,3. Karena ini bagi, tinggal pangkatnya dikurang. Jadi 0,3 pangkat 7 kurang 3. Jadi 0,3 pangkat 4. Oke, berikutnya ini juga sama ya, pembagian. Jadi 2 per 5 dipangkatin 9 kurang 5 ya, 4. Nanti bisa gunakan sifat sebelumnya, yang kelima ini ya. Jadi 2 pangkat 4 dibagi
5 pangkat 4. Kalau hitungnya jadinya 16. Ini 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali itu 16. Per ini 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali 625. Nah, bisa digunakan seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini. 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3. Nah, ini kan pakai sifat yang perkalian. Ini bilang pokoknya ada sama, berarti pangkatnya dijumlah ya. 3 pangkat 7 tambah 2, jadi 3 pangkat 9. Dibagi 3 pangkat 3. Nah, sekarang kena sifat yang pembagian. Jadinya 3 pangkat 9 kurang 3 ya. Jadi 3 pangkat 6. Nah, kalau dihitung hasilnya silakan bisa dihitung. Ini juga ya. 5 pangkat 5 dibagi. Ini 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 itu hasilnya 5 pangkat 2 tambah 3 ya. 5 pangkat 5. Nah, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 5 itu sama dengan 5 pangkat 5 kurang 5 ya. 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 berapa? 1 ya. Jadi berapapun pangkat 0, kecuali 0 ya, itu hasilnya 1. Jadi 5 pangkat 01, 1000 pangkat 01, 60 pangkat 01, 1 miliar pangkat 0 pun 1 ya. Jadi berapapun pangkat 0, itu 1. Kecuali 0 pangkat 0 ya. Kalau 0 pangkat 0 itu bentuknya tak tentu. Oke, nah kalau yang nomor G, di sini jadi ini bisa gunakan sifat yang keempat. Ini yang pertama ya, yang pembilangnya bisa gunakan sifat keempat. 2 pangkat 7 kali 6 pangkat 7, ini kita jadikan 2 kali 6 dipangkatin 7 ya, per 4 pangkat 7. Jadinya kan berapa nih? 12 pangkat 7. Ini bagi 4 pangkat 7. Nah, ini gunakan sifat yang kelima, jadinya 12 per 4 dipangkatin 7 ya. Nah, 12 per 4 berapa kan? 3. Hasilnya 3 pangkat 7. Nah, bisa kalian hitung hasilnya di sini 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali itu hasilnya berapa. Oke, ini juga sama. Yang H, ini saya jadikan 6 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7 ya. Nah, ini sama ini saya bagi ya. Kali 3 pangkat 3. Karena ini kan bisa kita gunakan sifat yang kelima ya. Ini jadinya 6 per 2 dipangkatin 7 kali 3 pangkat 3. 6 per 2 itu 3, jadinya 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 3 ya. Hasilnya 3 pangkat 7 tambah 3. 10 ya. Hasilnya 3 pangkat 10. Berikutnya, yang nomor I. Nah, di sini saya jadikan 10-nya ini bisa saya jadikan 2 kali 5 boleh. 2 kali 5 dipangkatin 6 ya. Kali 4 pangkat 2. 4-nya bisa saya jadikan 4-nya bisa saya jadikan 2 pangkat 2 nih ya. Saya jadikan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dipangkatin 2. Dibagi 25-nya bisa saya jadikan 5 pangkat 2 dipangkatin 3 kali 8-nya saya jadikan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 3 8-nya dipangkatin 3. Nah, sama dengan digunakan sifat yang keempat ini ya. 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6 kali ini gunakan sifat yang ketiga jadinya 2 pangkat 2 kali 2 ya. 2 pangkat 4 jadinya. Dibagi berapa? Bagi 5 pangkat 2 kali 3 itu 6. Kali 2 pangkat 3 kali 3 itu 9 ya. Nah, gunakan sifat-sifat sebelumnya. 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 4 itu kan perkalian ya. Pangkatnya dijumlah jadi 2 pangkat 6 tambah 4. 2 pangkat 10 kali 5 pangkat 6 bagi ini jadi 5 pangkat 6 kali 2 pangkat 9. Nah, 5 pangkat 6-nya bisa dicoret nih, coret. Jadinya 2 pangkat 10
dibagi 2 pangkat 9. Hasilnya 2 pangkat 10 kurang 9 ya, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke, itu yang ke I. Kemudian berikutnya yang J. Yang J ini bisa saya jadikan berapa? 21-nya bisa kita jadikan 3 kali 7 boleh. 3 kali 7 dipangkatin 5 dibagi 9-nya saya jadikan 3 pangkat 2 ya. Dipangkatin 2. Bagi 7 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Ini sifat yang kelima kan ya. Nah, sama dengan berapa? Ini bisa gunakan sifat yang keempat. Jadi 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 5 dibagi. Ini gunakan sifat yang ketiga. Jadi 3 pangkat 2 kali 2 ya. Sifat 3 pangkat 4. Nah, bagi dengan pecahan. Sama dengan kali dengan kebalikan pecahan itu. Jadi kali 2 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Oke, kemudian perhatikan bahwa di sini ada pembagian sekarang ya. Ada pembagian 3 ini ya. 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 5 kali 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 kali 7 pangkat 2. Oke, nah ini yang bilangan pokoknya sama bisa kita hitung. Ini 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4, itu hasilnya 3 pangkat 5 kurang 4 ya, atau 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2, jadi 7 pangkat 5 kurang 2, 7 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Nah, di sini bisa hitung berapa hasilnya, 3 kali 7 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Nah, nanti silakan disederhanakan ya, 7 pangkat 3 berapa, 2 pangkat 2 berapa, kemudian kalikan dengan 3. Oke, kemudian yang bentuknya dalam bentuk variabel ya, ada X, Y, Z atau huruf-huruf lain. Untuk yang A, ini sama dengan berapa? Sama dengan Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 kali, nah ini gunakan sifat yang keempat ya. Jadi 3 pangkat 2 kali Y pangkat 2. Nah, terus ini 2 kali 3 pangkat 2, itu 2 kali 9 ya, jadinya 18 Y pangkat, nah ini pangkatnya kan dijumlahkan ya, karena Y bilangan pokoknya sama, yaitu Y. Jadi pangkatnya tinggal dijumlahkan, 3 tambah 7 tambah 2, hasilnya 12. Sehingga hasilnya 18 Y pangkat 12 ya. Yang A, kemudian yang B, ini juga sama ya. Ini 2 kali B-nya berapa? B-nya kan ada B kali B pangkat 3. Itu jadinya B pangkat 1 tambah 3 ya. Jadi B pangkat 4. Y pangkat, ini Y pangkat 7 kali Y pangkat 2. Jadinya Y pangkat 7 tambah 2. Jadi Y pangkat 9. Oke, sederhana ya. Kemudian di sini juga 3. M pangkat 3 kali, ini gunakan sifat yang ketiga, keempat ya. Jadi M pangkat 4 kali N pangkat 4. Hasilnya sama dengan 3 kali M pangkat, ini 3 tambah 4. 3 kali M pangkat 7 kali N pangkat 4. Oke, ini kan nggak bisa dihitung ya. Karena bilangan pokoknya beda dia. Nah, terus berikutnya ini juga sama. Jadi gunakan sifat yang keempat. Jadi T pangkat 4 kali T pangkat, bukan T ya, ini N. N pangkat 3 kali 4 ya, 12. Kali 4 T pangkat 3, hasilnya 4 kali T pangkat 4 kali T pangkat 3, itu jadi T pangkat 7 N pangkat 12. Oke, kemudian yang E, ini saya jadikan 2X pangkat 3 kali 3 kali, ini gunakan sifat yang ketiga ya. 3 kali X pangkat 2 kali 3, X pangkat 6. Y pangkat 2 kali 3 juga, jadi 6 juga.
kali 5, Y pangkat 4. Nah, yang bilangan kali bilangan kita kalikan, 2 kali 3 kali 5, itu sama dengan berapa? 6 kali 5 ya, 30. X pangkat 3 kali X pangkat 6, itu X pangkat 9 ya, 3 tambah 6 ke 9. Kemudian Y pangkat 6 kali Y pangkat 4, jadinya Y pangkat 6 tambah 4, Y pangkat 10. Oke, hasilnya itu ya. Oke, itu contoh yang kedua. Nah, ini juga sama ya, masih dalam bentuk variabel. Ini saya sederhanakan dulu yang A ya. Ya, kalau yang A saya sederhanakan jadi berapa? Sama dengan, ini bisa dicoret dulu, 8 bagi 4 bisa jadi 2 ya. Kemudian A pangkat 5, A pangkat 5 kali, ini A ya, dibagi, ini nggak ada A, ya biarin aja dulu. Dibagi, kemudian ini B-nya, B pangkat 3 kali C pangkat 3 kali C. Dibagi B, ini ada 3 ya, dibagi 3 kali B kali, ini kan B ya, di sini juga ada B, berarti kali B lagi, kali di sini ada C pangkat, kali C, di sini ada C pangkat 3. Min 3 ya. Nah, sama dengan, ini A pangkat 5 kali A, itu A pangkat 6. Kali B pangkat 3 kali C pangkat B pangkat 3, itu biarin dulu. Terus C pangkat 3 kali C, jadi C pangkat 3 tambah 1. C pangkat 4 ya. Ini bagi 3 kali B pangkat, ini B kali B, B pangkat 2. Kali C pangkat, ini 1 tambah negatif 3. Hasilnya negatif 2. Nah, kalau kita hitung hasilnya di sini A pangkat 6 kali B pangkat, berapa ini? 3 kurang 2 kan B pangkat 1 ya. Kali C pangkat 4 kurang min 2. Nah, 4 kurang min 2 itu kan sama dengan 4 tambah 2 ya, jadinya 6. Dibagi 3 atau ditulis berapa sini? Sepertiga kali, ini pertiganya, itu sama artinya dengan sepertiga, kali A pangkat 6 B C pangkat 6. Hasilnya seperti itu. Nah, kemudian, oh sorry, ini negatif 3. Oh benar ya, benar. C kali negatif 2, ya. Nah, kemudian yang nomor B. Yang nomor B, ini 2 kali M pangkat 0, itu berapapun pangkat 0, hasilnya 1. Ya, kali M pangkat 2 per 3. Nah, hasilnya sama dengan 2 kali M pangkat 2 per 3. Nanti ada bentuk akar namanya ya, belum kita bahas untuk kali ini. Kemudian yang ini sama dengan M pangkat 3 kali, tambah ya, tambah 4 kali, kalau seper M pangkat min 3, bawa ke atas, pangkatnya kan jadi positif. Jadi 4 kali M pangkat 3. Nah, sama dengan, ini 1 kali. Sama artinya dengan 1 kali M pangkat 3 ditambah 4 kali M pangkat 3. Ini variabelnya sama, yaitu M pangkat 3. Tinggal jumlahkan kan bisa ya. Jadinya 1 tambah 4 itu 5. Jadi 5 M pangkat 3. Oke. Nah, berikutnya ada soal notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, kalau ini kita jadikan bentuk baku jadi berapa? Sama dengan, ini komanya kita geser kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadinya 5,6 kali 10 pangkat, karena komanya digeser kanan jadi negatif 7 ya. Nah, ini kita geser komanya ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bergeser 6 ya ke kiri, jadinya
2,5 kali 10 pangkat 6. Kalau ini, 1 aja ya. Jadi, 1 ke kanan jadinya 9,8 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, kalau ini berapa? Kita geser kolom yang kiri ya. Kalau kiri jadi pangkatnya positif. Kalau kanan negatif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 1 kali 10 pangkat 13. Nah, itu untuk notasi ilmiah. Nah, ini ada contoh lain. Nah, soal menantang ya. Diketahui 3 pangkat 1500 ditambah 9 pangkat 750 ditambah 27 pangkat 500 sama dengan 3B. 3 pangkat B ya. Berapakah B? Oke, di sini kita ubah bilangan pokoknya ya. 3 pangkat 1500 ditambah 9-nya ini saya jadikan 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatin 750 ditambah 27-nya saya jadikan 3 pangkat 3 dipangkatin 500. Itu sama dengan 3 pangkat B ya. Oke. Bilangan pokoknya kita udah samakan ya, yaitu 3. Nah, sekarang kita hitung ini jadinya 3 pangkat 1500 ditambah 3 pangkat berapa ini? 2 gunakan sifat yang ketiga ya. 2 kali 750 jadi 1500 juga ya. Tambah di sini 3 pangkat 3 kali 500 juga 1500 sama dengan 3 pangkat B. Nah, perhatikan bahwa bilangannya sama ya, 3 pangkat 1500. Kalau penjumlahan berulang itu kan samanya dengan perkalian. Di sini 3 pangkat 1500-nya ada berapa kali dijumlahkan? Kan ada sebanyak 3 kali ya. Tuh, 2, 3. Nah, sehingga ini ditulis 3 kali 3 pangkat 1500 sama dengan 3 pangkat B. Oke. Nah, kemudian gunakan sifat yang pertama. Ini 3 ini kan 3 pangkat 1 artinya ya. 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 1500 itu jadinya 3 pangkat 1 tambah 1500 ya. Jadinya 3 pangkat 1501 sama dengan 3 pangkat B. Nah, bilangan pokoknya udah sama 3. Berarti kita dapat samakan pangkatnya ya. B-nya sama dengan 1501.